hari Minggu adik-adik semua. Kakak dan Bunda senang sekali dapat bertemu dengan anak-anak hari ini, walaupun melalui video streaming. Kakak dan Bunda berharap anak-anak berada dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita, walaupun anak-anak beribadah di rumah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak mengajak adik-adik semua ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan di Turkos Impa hari ini ada Kak Putri, Kak Marfi, dan Kak Etan yang selalu setia menemani kita semua. Ya adik-adik, sebelum mulai ibadah kita masuk ke saat teduh dulu ya. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Anak-anak, semua mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ibadah menghadap Tuhan, dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 77. Kisah tentang Yesus. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita doa pembukaan dulu ya. Mari lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pagi ini kami kembali berkumpul bersama-sama melalui ibadah streaming ini. Tuhan berkati kami agar ibadah kami berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir. Berkati juga kakak dan bunda yang bertugas hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum masuk pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab, buku, catatan, dan alat-alat tulis kalian ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Dengan judul bacaan bercerita tentang Yesus. Kita menyambut firman Tuhan yang menyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kiranya tuntun kami dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini Bunda ingin menyapa anak-anak semua. Semoga di pagi hari ini kalian masih dalam keadaan yang tetap semangat, sehat selalu, dan selalu sukacita. Nah, anak-anak yang terkasih, pagi hari ini Bunda akan menyampaikan firman Tuhan. Namun kita akan menyaksikan dulu, kita akan mendengarkan dulu pembacaan Alkitab yang akan disampaikan oleh teman kita Nancy Faring dari Nazaret. Nah, anak-anak, sebelumnya kalian buka Alkitabnya, simak video dari teman kita. Demikian pembacaan Alkitabnya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan demikian. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya
kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan mengambungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan Alkitab. Ya, firman Tuhan hari ini judulnya bercerita tentang Yesus. Nah, pembacaannya tadi sudah ya, dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, anak-anak yang terkasih, Paulus adalah salah satu tokoh yang terkenal dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama. Paulus mengalami banyak sekali perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Paulus mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Dulu Paulus adalah seseorang yang jahat, yang suka menganiaya banyak orang-orang Kristen. Namun pada akhirnya anak-anak, Paulus mengalami pertobatan. Dia justru berubah menjadi pejuang untuk mengabarkan Injil. Untuk mengabarkan atau mengajarkan Injil Kristus di saat itu tidak gampang seperti kita saat ini, anak-anak. Banyak sekali resiko, bahkan kematian bisa terjadi. Nah, Paulus pun bersedia mati demi Kristus Yesus. Paulus berkeliling dari satu kota ke kota yang lain untuk pemberitaan Injil. Anak-anak yang terkasih, bacaan Alkitab kita yang saat ini bercerita tentang perjalanan Paulus untuk memberitakan Injil ke kota-kota yang ditemani oleh Silas. Paulus ditemani oleh Silas ke kota Tesalonika. Di kota Tesalonika itulah ada sebuah rumah ibadat. Orang Yahudi menyebutnya adalah sinagoge. Kalau kita sekarang ini gereja ya, anak-anak. Nah, anak-anak, Paulus itu kalau pergi ke kota, kemana saja kota yang akan dia datangi, dia pasti akan mencari rumah ibadat. Tentu saja saat dia berada di dalam rumah ibadat itu, pasti dia akan bertemu banyak orang dari berbagai kalangan. Disitulah Paulus menyampaikan Injil Kristus. Inti dari pemerintahan Injil yang Paulus sampaikan adalah tentang Yesus Kristus itu adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan. Nah, anak-anak, beberapa orang yang ada di sinagoge di Tesalonika itu semuanya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan akhirnya mereka bertobat. Akan tetapi tentu saja hal ini malah menjadi ancaman bagi petinggi atau orang-orang penting Romawi dan khususnya Kaisar. Mereka tidak senang, lalu berusaha menangkap Paulus dan Silas dengan menyuruh para penjahat-penjahat dan para preman-preman pasar untuk mengacaukan keadaan kota di Tesalonika. Mereka jahat sekali. Mereka tidak suka ada perubahan. Mereka tidak suka orang-orang percaya pada Yesus Kristus. Nah, akan tetapi anak-anak, orang-orang jahat itu tidak menemukan mereka. Sebab Tuhan sudah menolong Paulus dan Silas.
Dan mereka tetap berani bersaksi tanpa takut sedikit pun dan tetap setia. Nah, anak-anak yang terkasih, kalian dapat belajar dari sikap pemberaninya seperti Saulus dan Silas. Mereka semangat dan tidak takut menghadapi tantangan. Saat banyak orang tidak suka pada pelayanan Paulus dan Silas, tapi Tuhan tetap melindungi mereka. Ya, walaupun akhirnya Yason itu adalah seorang Yahudi yang sudah bertobat, yang pernah menampung Paulus dan Silas di rumahnya. Dia ditangkap dan diseret ke tengah-tengah kota dan diadili. Tapi anak-anak, Roh Kudus menolongnya. Yason pun dilepaskan. Nah, anak-anak yang terkasih, kalian juga harus ingat bahwa Tuhan pasti menolong setiap orang yang bersaksi tentang Injil dengan berani dan setia. Dan Roh Kudus akan menuntun mereka, juga menuntun kalian. Dari penjelasan Bunda tadi yang bercerita tentang Yesus, maka mari anak-anak, cobalah kalian belajar untuk mempunyai sikap yang berani. Seperti Paulus ya dan Silas. Berani itu bukan berarti melawan orang tua atau jadi semakin nakal. Berani itu mau menyampaikan kebenaran, mau menyampaikan firman Tuhan. Tapi kan teman-teman aku bukan Kristen-Kristen aja, Bunda. Nggak apa-apa. Menyampaikan firman Tuhan itu tidak harus dengan berbicara, tetapi dengan sikap. Kalian memiliki sikap yang jujur, kalian punya sikap yang mengasihi, itu sama saja berani menyampaikan firman Tuhan. Nah, lalu kalian juga harus mempunyai sikap yang jujur. Sikap yang jujur itu paling susah dilakukan oleh anak-anak, betul kan? Nah, kadang-kadang jujur, kadang-kadang nggak jujur. Tapi itu harus untuk menjadi pengabar Injil, kalian harus memiliki sikap yang jujur. Jujur terhadap siapa? Terhadap Tuhan, kepada Tuhan, jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang tua, jujur terhadap kakak, jujur terhadap gurunya. Kalau salah, jangan takut dimarahi. Kalau salah, berkata jujur, bertanggung jawab. Itu yang penting. Nanti kalau dimarahin ya udah, itu resiko. Resiko kalau kita sudah berbuat salah ya pasti akan dimarahi. Tapi paling tidak kita punya keberanian untuk berkata jujur. Lanjut lagi, kalian juga harus punya semangat. Semangat untuk pergi ke IPA. Semangat juga untuk tetap mau berdoa. Kadang-kadang kalau sudah capek, apalagi banyak tugas ya anak-anak ya. Kalau di rumah tugasnya mulai banyak, kalian kan udah kelas 4, kelas 5, kelas 6, ntar lagi PTS. Banyak sekali soal-soal yang harus dipelajari. Jangan khawatir. Kalian harus tetap semangat. Nah, semangat itu bukan hanya rajin belajar saja, tetap harus berdoa, minta bimbingan dari Tuhan, minta tuntunan dari Tuhan, supaya Tuhan berikan kepintaran, daya ingat yang baik. Terus yang terpenting juga, ketika kalian rajin pergi ke IMPA, berarti kalian juga harus belajar untuk bersikap yang baik, berkata yang baik. Karena di IMPA itu kalian akan diajari kan, kalian akan diajari bagaimana menjadi anak yang bertutur kata yang baik dan sopan, tidak seenaknya. Sekarang anak-anak ini kalau bermain marah sedikit ngomongnya kotor. Bunda nggak tahu kalian ngomong apa, tapi pernah Bunda dengar kalau anak-anak yang sekarang ini marah sedikit sama temennya ngomongnya maki-maki, ngomongnya jelek sekali. Nah itu belajar. Kalau mau jadi seperti Paulus dan Silas, kalau mau dipilih sama Tuhan, kalau disuruh sama Tuhan menyampaikan firman Tuhan, belajar untuk berkata yang baik, berkata yang sopan.
Berkata yang sopan itu bukan hanya kepada orang yang tua saja, tapi kepada teman juga, seumuran teman kalian, seumur kalian lah. Tetap berkata yang sopan. Kalau diganggu, ya bilang aja, jangan dong, gitu ya. Nah, dan banyak hal yang harus kalian lakukan yang baik. Nah, anak-anak, untuk bisa melakukan itu semua, anak-anak kalian harus banyak berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan. Bagaimana caranya? Ya harus berdoalah. Ya, harus rajin berdoa, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan berdoa. Berdoa nggak usah panjang-panjang. Ya Tuhan, tolong saya mau berbuat lebih baik, saya ingin berkata lebih baik, saya ingin jadi berkat bagi orang lain. Minta tuntunan dari Tuhan, minta berkat dari Tuhan. Rajin-rajin berdoa supaya hati kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Baik anak-anak, demikian firman Tuhan minggu ini. Semoga firman ini tetap ada dalam pikiran kalian, dalam hati kalian. Amin. Nah, anak-anak terkasih, kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang untuk mengakhiri ibadah, Bunda mau mengingatkan kepada kalian semua. Kalian tahu ini adalah Sabda Bina Anak Harian. Nah, kalian punya tugas dari Bunda. Di sini kalian baca, ya di dalamnya ini ada. Oh ya, di sini juga ada amplopnya. Untuk apa Bunda amplopnya? Amplop ini kasih ke orang tua, ya. Nanti biar orang tua yang mengisi persembahan khusus ini. Nah, lagi Bunda mengingatkan di sini ada materinya. Kalian bisa mengerjakan ini dan jangan lupa ketika kalian sudah mengerjakan, kasih tunjuk ke orang tuanya. Lalu ditandatanganin. Itu saja aktivitas buat kalian untuk anak-anak. Nah, demikian pelayan firman hari ini. Bunda tetap berharap semoga kalian mengingat firman Tuhannya dan jangan lupa semangat ya. Kalian tetap semangat, kalian sehat. Kakak Bunda yang ada dalam pelayanan hari ini juga tetap sehat dan kuat. Demikian anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 172 bait yang pertama, Ku Coba. Ku coba tenang di dalam dunia, ku coba tenang di dalam dunia, berkasih sayang, amin, amin, berkasih sayang, amin, amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh kakak dan bunda hari ini. Nah, ada tugas dan aktivitas yang harus dikerjakan oleh adik-adik semua ya Kak Marfi. Adik-adik bisa minta tolong mama, papa untuk menyiapkan bahan-bahannya. Dan adik-adik kita akan masuk ke doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Marfi. Adik-adik, mari kita doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik buat orang tua kami, dan kiranya berkati, berikan kesehatan dan selalu berikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang kami terima saat ini. Sertai kami Tuhan saat kami selesai dan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Buat teman kami yang tidak dapat mengikuti ibadah, kiranya Tuhan berikan hikmat agar mau beribadah. Demikianlah permohonan kami. Bersyukur kami dapat sampaikan, biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 122. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, dirinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang pun semula dan tetap. Nah, adik-adik, persembahan yang adik-adik sudah berikan nanti bisa minta tolong ke Mama, Papa untuk dibawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 200 bait yang pertama, lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang membumi sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang membumi sudah matang untuk dituai. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita tutup mata dan lipat tangan. Ya adik-adik, kita berdoa untuk doa persembahan dan doa berkat ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan berkat yang kami punya. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan ini bisa berguna bagi pelayanan-Mu dan pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga sudah sampai di akhir ibadah. Terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah. Berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah bersekutulah dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel ya. Kita hitung bersama-sama ya Kak Marci. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat dan tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Hari